Haleluya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kurang semangat ya. Mohon maaf hari ini yang ada anak muda nih. Jadi tolong kita harus muda juga jiwanya ya, tolong ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini buat sama-sama kita beribadah. Kita akan membuka ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak, merenungkan setiap kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Engkau baik Bapa, terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Untuk menyanyikan, saya mau tanya, mungkin Bapak Ibu sering gitu ya dengar Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan benar memegang tangan kita kanan kita. Haleluya. Maka kami imani Tuhan untuk pujian ini Bapak, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memegang tangan kanan kami. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya, kira-kira tangan kita yang mana yang Tuhan pegang? Tangan kiri bukan? Maka tangan kanan, tangan kiri kita harus puji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tenanglah kini hatiku. Kami tetap
Tuhan Yesus Kristus. Kami siap berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah raya Betania Christchurch milik kepunyaan Tuhan di tempat ini. Mari kau yang berkara beracara bilai sapu tangan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa dengan damai, sukacita, pengharapan, penghiburan yang sejati turun atas umat kekasih hatimu gereja yang hidup. Kami berdoa secara khusus buat pelayan mimbarmu Tuhan, yang Engkau utus untuk melayani Tuhan secara pribadi dan melayani sesama Tuhan dengan karunia yang Engkau berikan bagi mereka. Mereka mengkobarkan di mimbarmu yang kudus untuk mempraktekkan, bahkan mendemonstrasikan setiap karunia kuasa urapan itu. Mari Tuhan, jamaah urapi Tuhan, pakai hambamu yang Kau utus untuk melayani mimbarmu, baik yang memimpin pujian, menombak singer, yang memainkan alat musik keyboard Tuhan, khusus hambamu yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan, dan disertai dengan pelayanan perjamuan asa yang kudus. Urapi mereka dengan urapan pelayanan. Hanya Yesus yang ditinggikan dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka Tuhan, sehingga Kau akan membawa mereka terus naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali, tidak akan pernah turun menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor, karena kesetiaan, ketaatan, keturunan, semangat mereka dalam mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa, namamu ditinggikan. Kami percaya jadi firman Kau akan menarik datang banyak jiwa-jiwa masuk di rumah Tuhan yang baik Allah yang kudus ini, memuji, mempermuliakan Kau, menikmati baikmu, kebaikan firman-Mu. Terima kasih jemaat yang sudah hadir. Biar Engkau juga mengurapi mereka Tuhan dengan semangat yang roh, semangat kasih mula-mula itu, untuk mereka mau datang memberikan yang terbaik waktu mereka. Kami siap bersatu hati untuk mereka pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus urapi Tuhan. Mari penuhi mereka dengan urapan yang baru. Roh puji-pujian turun, sehingga kami dengan bersatu hati satu suara dengan simfoni harmoni yang indah untuk kami mengeluhkan nama Yesus yang layak dipuji disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami tidak mengizinkan pun sedetik kuasa-kuasa lain yang mengganggu, mengusik, mengacaukan, mencuri berkat kami. Roh iblis, setan, roh jahat dan kaki tangannya, roh raja di luar teror, orang korban ilaja mandiri, roh kuasa kegelapan, jangan bersatu hati dia dalam otoritas nama Yesus, nama berkuasa. Kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan kau di dalam nama Yesus. Kami perintahkan usir hati keluar, jauh-jauh kau dalam ratus kilometer di tempat ini. Roh Kudus yang menguasai atmosfer dalam ruangan ini, bahkan di luar ruangan ini, karena Kau Allah omnipresent, Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani Tuhan dan mulai pekerjaan-Mu. Dari mulai awal ibadah ini Tuhan, hingga selesainya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang bersukacita, yang bersemangat. Mari katakan bersama-sama amin. Bapak Ibu, pujian tadi, tenanglah kini hatiku, saya belajar satu dari pujian tersebut. Kalau kita sering gitu ya doa, Tuhan berikan saya ketenangan gitu, tapi saya dapat satu firman di 1 Petrus 4 ayat 7-8. Kalau boleh mungkin Bapak Ibu juga buka 1 Petrus 4 ayat 7. Ada firman Tuhan yang mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita berdoa minta ketenangan gitu ya. Tapi di sini bilang, firman ini bilang, kalau kita harus kuasai diri kita dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Itu yang saya dapat satu dari pujian yang barusan kita nyanyikan. Kita masih mau lanjut ya, memuji Tuhan. Kita siapkan hati. Bapak Ibu mungkin yang belum dapat kertasnya untuk pujian hari ini, boleh nanti diberikan oleh staf kami. Siapkan hati kembali. Kita mau katakan supaya Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan
bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar kami menjadi ciptaan yang baru Bapa, bebas dari semua jahat. Kami mau serupa dengan Kau Bapa, serupa
kami, Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Bapa memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Maka kami mau angkat tangan kami ya Tuhan. Engkau yang selidiki tiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan sekali lagi ajar kami untuk mengerti Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Kami mau deklarasikan Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Kita mau nyanyikan lagu ini. Hidup kami Bapa, kami percaya ya Tuhan, maka kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh kami rasakan bersama-sama saat ini Bapa. Saat ini Tuhan kami siap Bapa untuk sama-sama memuji, memuliakan, berglori, melompat bagi nama-Mu ya Tuhan yang agung besar Bapa.
Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya mau tanya sebelumnya, Bapak Ibu, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Boleh lebih semangat lagi kali ya. Tadi udah semangat tapi kayak ciut lagi gitu ya. Boleh lebih semangat lagi ya Bapak Ibu ya. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita berikan tos kanan kirinya dulu ya, biar semangat. Anak-anak muda yang pimpin jadi tos aja nih sayang. Kita mau katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, lebih semangat lagi. Tunjukin jiwa mudanya. Sama-sama kita katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Jemaat Tuhan saja katakan serukan nama. Kurang semangat. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Lebih lagi biar kamoy. Yesus nama di atas. Masih jemaat Tuhan, serukan namanya. Tambah tepuk tangan di atas kepala. Segala luar biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu masih semangat ya buat memuji Tuhan. Tapi sambil kita memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Masih tetap berdiri, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama.
Untuk petugas kolektan bisa silakan. Sebelum mulai janji dulu ya, semangat ya. Amin. Haleluya. Berarti kalau nggak semangat nanti di depan, biar lebih semangat kayak saya nanti. Oke, kita angkat pujian, kita katakan aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, Tuhan kebajikan sedia bagiku. Dan anugerahnya jangan besar bagiku. Sama-sama katakan aku diberkati, kita mau nyanyikan lagi dari awal ya. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Yuk anak mudanya yuk. Tuhan kebajikan sedia bagiku. Bersama-sama. Dan anugerahnya. Sekali lagi katakan aku diberkati, aku diberkati, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, amin. Atas semua sekali lagi semuanya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Sekarang saya mau Bapak Ibu setiap bilang aku diberkati, amin. Amin. Sekali lagi, amin. Katakan amin. Amin. Lagi. Atas semua masih kurang akhirnya, lebih kencang lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya tanya lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, masih kuat? Kalau yang udah nggak kuat boleh angkat tangan. Kalau yang bersuka cita boleh angkat tangan. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi, tapi untuk kali ini saya mau semuanya ikut gerakan dari adik-adik saya di sini. Ikut gerakannya aja ya kalau bisa.
Yang mau rekam boleh direkam ya Bapak Ibu. Buka masker aja, buka masker. Buka masker aja kata Om. Biar cantiknya kelihatan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik saya. Haleluya. Kita katakan kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Sekali lagi. Bapak Ibu ikutin aja ya nggak apa-apa. Sekarang saya mau undang adik-adik sekolah Minggu, ayo boleh bantu maju yuk. Kita joget bareng-bareng. Ayo adik-adik silakan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan sekali lagi. Katakan Gloria. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bianca Moy. Untuk Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman, saya membuka ruang untuk kesaksian. Oke, kepada Ibu Desi Mariana Lase, Mondoringin, boleh silakan. Shalom. Luar biasa. Kayaknya ada keringetan dikit-dikit lah ya. Olahraga bergerak dikit. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya mau kesaksian. Hari ini, tepatnya tadi, Tuhan izinkan saya untuk melayani satu jemaat di daerah Tapos Cilangkap, Depok. Nah itu
ibadah setengah 8 sampai dengan setengah 10 pagi. Jadi tadi kita berangkat dari rumah setengah 6 pagi. Kita cari-cari alamat, takut kalau misalnya terlambat kan, jadi kita memang berusaha datang lebih dulu gitu. Nah Bapak Ibu, gereja ini kecil, Pak Gem, 30 kakak kurang lebih ya, kakak ini ya. Satu kakak bisa ada 5-6 orang, ada yang 4. Penggembalaan Pak Gembalanya ini sudah kurang lebih 10 tahun. Dimulai dari 2013. Yang uniknya itu dibikin di dalam rumah, di rumah dari Pak Gembala. Jadi Pak Gembala mengambil sedikit bagian untuk dia tinggal, lebih banyak dipakai untuk gereja. Waktu suami saya tanya, ini di tengah pemukiman Pak Gem, di tengah pemukiman orang dan banyak muslim. Suami saya tanya, Pak, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah katanya. Bahkan di sini ada berapa gereja katanya? Ada kurang lebih 3 di daerah situ. Jadi saya lihat ya, ini di daerah Depok Bapak Ibu. Yang notabene kita tahu itu basis kan, kantong suaranya buat mereka. Tapi ajaib Tuhan, di tempat ini ada jadi 4 dengan gereja yang tadi kita layani, CMC ya, CMC. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, dia ruangan juga tidak terlalu besar, ya kurang lebih sama dengan tempat kita waktu di JGC kemarin. Tapi yang dahsyat, tadi waktu kita ibadah, saya nggak tahu kalau WL yang lain ya, tapi worship leader yang tadi seorang ibu, dia suaranya biasa aja. Tapi karena hati dia ada sama Tuhan, itu ngangkat luar biasa Bapak Ibu. Itu saya udah, aduh Tuhan, tempat yang sederhana tapi sanggup menghadirkan hadirat Tuhan. Saya merasakan luar biasa tadi hadirat Tuhan. Lalu saya bawa firman, saya nggak ada rencana mau altar call, boro-boro, nggak ada sama sekali. Cuman waktu saya sudah mulai di pertengahan firman, ada ibu-ibu duduk di tengah, dia dengan suaminya ya, dengan suaminya dia mulai menangis, dia mulai sesungguhkan. Saya nggak ngerti masalahnya apa. Cuma waktu saya sudah hampir selesai mau tutup ibadah, saya berjalan. Saya digerakkan Roh Kudus untuk berjalan menghampiri dia Bapak Ibu. Sementara saya mengajak untuk jemaat berkomunikasi dengan Tuhan untuk meresponi atas firman yang sudah didengar tadi. Kaki saya digerakkan untuk melangkah ke ibu tadi itu yang dia agak gemuk. Saya pegang dadanya, dia nangis sekejar-kejarnya. Nah, saya doakan dia, saya berbahasa roh, saya doakan dia semakin menangis Bapak Ibu. Dan suaminya pun saya doakan. Lalu saya berjalan lagi ke belakang. Saya nggak tahu kalau hari itu ternyata ada penyerahan anak. Saya nggak tahu. Tapi kaki saya digerakkan untuk memberkati seorang anak yang ternyata dia sudah mengajukan orang tuanya untuk pemberkatan, penyerahan anak ya, maksudnya penyerahan anak gitu. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Saya nggak ngerti, tapi memang ternyata Tuhan bawa ke sana karena ada beberapa orang yang akhirnya dipulihkan. Waktu kita udah mau selesai, sudah mau berpamitan, ada beberapa oma-oma dan ibu-ibu nyamperin saya, minta didoakan. Nah, ibu yang tadi yang saya doakan sambil saya berjalan itu, dia bilang, Ibu Desi terima kasih katanya. Waktu Ibu Desi menghampiri saya di tempat duduk saya, itu saya sudah hampir tumpah keluar, muntah katanya. Saya nggak bisa nahan lagi, seperti ada yang bergerak waktu Bu Desi khotbah di depan, tapi saya tahan. Nah, waktu ibu menghampiri saya, itu nggak bisa ditahan lagi. Dia bilang, ada seperti sesuatu yang kecabut dengan paksa. Dia tanya, itu apa ya Bu? Saya bilang, Miriam. Saya bilang, suami saya tanya, Ibu sekarang perasaannya gimana? Lega banget, puji Tuhan. Ternyata dia ada kepahitan kepada keluarga dekatnya. Saya nggak nanya-nanya apalagi supaya tidak terlalu didramatisir gitu. Yang penting intinya saya bilang, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Lega Bu Desi, saya tidak akan tidak seperti waktu kemarin-kemarin dan tadi saya datang. Jadi abis dari ini Ibu mau kemana?
ya saya akan menyebut nama orang itu dan saya bilang kepada Tuhan, saya sudah melepaskan dia. Saya tidak lagi menuntut sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dia bilang sama Tuhan, tapi itu yang dia katakan. Dia bilang, Bu, saya sampai rumah saya akan berdoa. Saya tidak lagi akan menuntut nama ini. Saya melepaskan untuk Tuhan karena saya begitu tadi merasakan seperti tercabut sesuatu dan itu saya rasa lega sekali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita percaya bahwa setiap hari kehidupan kita nggak ada yang kebetulan, amin. Kalau Tuhan membawa kita pada satu tempat, Tuhan membawa kita kepada seseorang, percaya bahwa Tuhan menginginkan kita berimpartasi untuk dia. Tuhan menginginkan kita membawa kabar baik untuk dia. Yes, dia benar anak Tuhan. Dia bukan pelayan, maksudnya jemaat Tuhan yang rajin. Tapi terkadang kita nggak tahu sesuatu yang ada di dalam hatinya. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan mengerti. Nah, Tuhan memberikan kepada orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi pembebas bagi orang ini. Siapapun yang Tuhan mau, terserah. Kita hanya menyediakan wadah. Kita hanya menyediakan, Tuhan ini aku, pakailah. Demikian kesaksian saya. Semoga ini memberkati Bapak Ibu dan memberikan kehidupan Bapak Ibu untuk dipakai Tuhan lewat apapun, sekalipun itu dari hal yang paling sederhana. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Ibu Desi atas kesaksiannya. Sebelum kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ada mau menyanyikan satu lagu kesaksian pujian dari saya sendiri. Kalau mau nyanyi bareng boleh, silakan. Mungkin tahu lagunya ya, karena lagunya udah cukup lama sih. Ku berjalan sendiri
kecil ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari mulut anak-anak kecil ini pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus terdengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak-anak ini memiliki iman yang teguh mulai dari mereka kanak-kanak, sehingga sampai dengan mereka remaja, sampai pemuda, bahkan sampai dewasa, mereka tetap mengingat, mereka tetap mengingat hukum-hukum yang diajarkan dari sejak dini. Biarlah karakter mereka dibentuk melalui firman Tuhan yang mereka dengar sejak dari kanak-kanak. Memberkati semua kakak-kakak sekolah minggu di dalam mengajar mendidik, diberikan kesabaran, diberikan pengetahuan hikmat daripada sorgawi, sehingga setiap materi pelajaran masuk dan dapat diserap oleh anak-anak ini. Dan biarlah anak-anak kecil ini dapat hidup seperti firman yang sudah diperdengarkan melalui pelajaran sekolah minggu. Kami akan melihat hari-hari ke depan anak-anak ini adalah anak-anak yang cerdas pandai, anak-anak yang unggul di antara sesama mereka. Dan kami juga berdoa untuk keluarga, orang tua dari anak-anak ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh kenakalan, roh kebandelan yang ada di dalam kehidupan anak-anak kecil, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemberontakan, roh tidak mau menurut, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah roh lemah lembut, roh takut akan Tuhan, roh dengar-dengaran ada dalam kehidupan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Rasakan hidupku
kami hadapi, pergumulan hidup yang cukup menekan kami. Tapi kami percaya ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan memegang kami dengan tangan kanannya. Tuhan pegang kami, Tuhan pegang kami, Tuhan pegang kami. Jangan lepaskan kami, jangan lepaskan kami, jangan lepaskan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa mengandalkan apapun juga di atas muka bumi ini tanpa Tuhan dalam hidup kami. Genggam erat tangan kami ya Tuhan, dan jangan lepaskan kehidupan kami itu. Karena sampai dengan detik hari ini kami hanya menaruh belas kasihan, kami hanya menaruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menaruh belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, siang hari yang indah ini Tuhan baik dalam hidup kami, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun masalah-masalah yang kami alami, apapun persoalan hidup yang kami alami, kami percaya kami akan melihat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu akan termeterai dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Sehingga firman Tuhan itu yang menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami semakin antusias dengan Tuhan, menjadikan kami semakin menyala-nyala dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja tempat perlindungan kami yang sejati, hanya Tuhan saja tempat kami mencurahkan isi hati kami. Karena kami percaya Tuhan, gereja ini milik Tuhan, gereja ini milik Tuhan, BCC milik Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami benar-benar hidup punya loyalitas kepada Tuhan. Hidup kami benar-benar hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan dalam apa yang telah Tuhan percayakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan. Siapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Saya percaya kita semuanya diberkati luar biasa oleh Tuhan ya. Puji Tuhan buat waktu yang indah pada kesempatan siang hari ini. Tuhan baik dalam hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita. Seberapa kita yang hadir pada siang hari ini, saya percaya bahwa kita semuanya orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik, kita buka sama-sama firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai Kain dan Habel ya. Kejadian 4. Mengenai Kain dan Habel, manusia pertama, Adam dan Hawa, kemudian manusia ini melahirkan yang namanya Kain dan Habel. Kita buka sama-sama Kejadian 4. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kejadian 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ini mengenai Kain dan Habel. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama ya, sampai dengan ayat 11. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-6. Firman Tuhan ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak apa? Berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di tengah padang, terus tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu apa? Membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau
terbuang jauh dari tanah, dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kita baca sama-sama sampai ayat 16 ya. 23 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi apa? Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara, apa yang terjadi ketika yang namanya Kain membunuh Habel adiknya? Ini saya lihat ini kakak adik kandung ya, kakak dan adik kandung ya kan, bersaudara kandung, satu mama satu papa. Tapi yang namanya Kain ini membunuh adiknya Habel. Nah, ketika dia bunuh adiknya Habel, apa yang terjadi? Dia pergi mengembara, dan ketika dia mengembara, Alkitab mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Amin. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kesalahan yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Dia nggak bisa mendapatkan apa-apa, kemanapun dia pergi dia nggak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan katakan bahwa sekali-kali tidak akan ada orang yang membunuh Kain, ya kan? Karena Tuhan melindungi dia juga. Tapi hasil daripada perbuatan Kain kepada Habel itu, hasil perbuatan Kain kepada Habel, Alkitab mengatakan bahwa dia menjadi orang pelarian, ya kan? Seorang pengembara, dan hukuman itu menimpa kehidupan dia karena dia membunuh adiknya yang namanya Habel, ya kan? Nah, kenapa sampai dia bunuh yang namanya adiknya Habel? Kenapa sampai Kain ini membunuh adik kandungnya yang namanya Habel? Coba kita pelajari di sini. Kenapa sampai Kain membunuh adik kandungnya yang namanya Habel? Kalau kita lihat di ayat yang kedua, ya, dikatakan begini: setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya Habel diindahkan oleh Tuhan. Sementara korban persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudara lihat, Habel mempersembahkan korban persembahan dan Kain juga mempersembahkan korban persembahan. Dua-dua mempersembahkan korban persembahan. Artinya bahwa ini hal-hal yang rohani banget. Dua-dua mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Artinya bahwa persembahan ini mereka tujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada siapa? Tuhan. Ini bicara apa? Bicara bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang rohani banget. Amin. Rohani sekali mempersembahkan loh. Kita kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan, tapi untuk mempersembahkan susah banget. Susahnya minta ampun, auzubillah min dzalik. Iya kan? Tapi yang namanya Kain dan Habel itu mempersembahkan korban. Persembahan korban. Kain mempersembahkan apa? Hasil, sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan dia persembahkan. Nah, Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya kepada Tuhan. Dua-dua mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ini dua-dua rohani loh. Tapi yang menjadi pertanyaannya, salah satu di antara mereka ini yang diindahkan korban persembahannya adalah Habel, bukan Kain. Saudara, kita nggak bisa melihat seseorang mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan indahkan apa enggak? Kita nggak bisa tahu. Tapi kalau zaman dulu kita tahu, ya kan? Tuhan langsung berbicara kepada Habel, Tuhan langsung berbicara kepada Kain, langsung Tuhan bicara bahwa korban persembahanmu ini aku nggak indahkan. Tuhan langsung berbicara. Tapi zaman sekarang enggak. Tergantung hati nurani kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan benar-benar enggak tulus buat Tuhan apa enggak? Nah, Kain dan Habel ini mempersembahkan kepada Tuhan. Kain sebagian dari hasil tanahnya, Habel anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan berbicara bahwa aku mengindahkan persembahannya Habel, Kain dengar, ya kan? Kain mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan itu, dan hati Kain, Alkitab mengatakan, coba buka di ayat yang kelima. Nah, ini yang menjadi landasan sehingga Kain membunuh Habel. Coba buka ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Hati Kain menjadi sangat panas dan apa? Mukanya muram. Saudara dengar baik.
Ini bicara mengenai hal yang rohani banget loh. Dalam gereja, kalau kita bilang dalam gereja, rohani, bukan rohana ya, rohani. Yang rohani banget. Ya kan, dalam gereja. Hati Kain sangat panas dan mukanya murah. Tadi saya bilang bahwa Kain rohani banget. Habel juga rohani banget. Kenapa? Mempersembahkan korban, hal-hal yang rohani. Tapi ketika Kain melihat bahwa korban persembahannya nggak diindahkan oleh Tuhan, maka hati Kain sangat panas. Dengar baik, hati Kain sangat panas. Hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kadang-kala iblis mau menggonjol kita dengan hati yang panas. Amin. Iblis kadang-kala mau menggonjol gereja Tuhan, nih anak-anak Tuhan, pengurus gereja, jemaat Tuhan dengan hati yang panas. Ini nggak terjadi di luar sana, enggak. Ini terjadi dalam diri kalangan orang-orang yang rohani. Mempersembahkan orang-orang yang rohani. Tapi di antara yang rohani ini 50-50 loh. Satu-satu. Kain dan Habel satu-satu, 50-50. Jadi artinya kalau kita mau lihat secara angka, ya kan, ada beberapa orang-orang yang benar-benar yang memiliki hati seperti Kain tadi, panas dan mukanya murah, panas mukanya murah. Tapi Alkitab berkata begini, Tuhan sangat mengasihi Kain juga loh. Tuhan bilang begini, Kain, Tuhan bicara, coba ayat 6, ayat 7. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Firman Tuhan kepada Kain ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan katakan begini, hati Kain sangat panas. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Saudara, kata Tuhan tahu banget hatinya Kain yang paling dalam. Tuhan katakan kalau kita berbuat baik, apakah muka kita nggak akan berseri? Pasti berseri kan? Kita berbuat baik, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pasti muka kita yang tadinya mungkin kayak Rensi facial ya kan? Iya kan? Apa? Ya kan? Mukanya berseri-seri. Tapi dengan Tuhan ya udah, kita pasti akan berbeda, tampil beda. Kita nggak perlu yang namanya perawatan terlalu berlebihan, ya kan? Memang penting perawatan, tapi ketika dengan Tuhan itu muka kita penuh dengan kemuliaan Allah. Ya kan? Jadi artinya bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, Tuhan tahu banget hati kamu. Ternyata kalau kita berbuat baik, muka kita pasti akan berseri, katakan amin. Amin. Jadi Kain ini apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu semata-mata bukan karena dia ingin berbuat baik. Benar betul? Tuhan lebih tahu loh. Kalau kamu berbuat baik, mukamu pasti akan berseri-seri. Benar betul? Kadang-kadang kita persembahkan persembahan kepada Tuhan, kita lakukan buat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Persembahan apa yang kamu lakukan buat Tuhan dalam pelayanan, dalam gereja, apakah itu sudah baik apa enggak baik? Tuhan tahu loh hati kita. Kamu kerjakan sudah baik apa enggak baik? Kamu kerjakan yang keterpaksaan apa enggak terpaksa? Tuhan tahu loh. Habel sangat apa? Tuhan sangat tahu hati Kain. Dia mempersembahkan loh, persembahan sebagian dari hasil tanah ini banyak banget, saya bilang sebagian, banyak sekali. Tapi Tuhan lihat hatinya, apa yang dipersembahkan itu kepada Tuhan, baik apa enggak? Hatinya baik apa enggak? Amin. Ketika Tuhan melihat begitu, apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi ternyata dosa ini sudah mengintip dalam kehidupan kita kalau kita berbuat sesuatu yang gak baik di hadapan Tuhan. Dosa sudah mengintip. Makanya kita katakan begini, singa itu apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, kan gitu kan? Yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam setiap mangsa, setiap orang yang ada celahnya. Nah, Tuhan tahu banget yang namanya hati Kain tadi. Kalau dia berbuat baik, pasti mukanya akan berseri-seri. Dan kalau dia nggak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan Alkitab menyatakan, Tuhan katakan begini, dosa sudah mengintip di depan pintu, kemudian ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Dengar baik, ternyata dosa itu tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Iblis nggak bisa menyerang hidup kita, sekalipun mungkin kita ini melakukan sesuatu
yang mungkin tidak baik di hadapan Tuhan. Dosa tidak bisa menyerang kita. Tergantung respon kita nih. Kita mampu nggak untuk mengusir setan tadi. Kita mengatakan dosa sudah mengintip nih, setan sudah mengintip nih. Tapi engkau mampu nggak? Tuhan katakan begini sama Kain, mampu nggak engkau berkuasa nggak untuk apa? Berkuasa nggak atas dosa tadi? Nah, ketika Tuhan sampaikan kepada Kain apa yang terjadi, ternyata Kain itu nggak berkuasa untuk menghardik dosa tadi. Dosa tadi dia buat untuk merajalela, merasuki pikiran dia, merasuki hatinya, sampai apa yang terjadi dia ajak adiknya ke padang, dan di padang itu dia membunuh yang namanya adik kandungnya. Saudara dengar baik, jangan sampai hati kita dikuasai oleh panas hati dan muka muram. Amin. Ini banyak terjadi di kalangan kita orang-orang percaya, mengalami panas hati, mengalami muka muram dalam pelayanan. Nah, ini harus kita tanggalkan semuanya, karena saya percaya bahwa seperti yang dialami oleh Kain, dia nggak berkuasa. Kita berkuasa nggak untuk menghancurkan setan tadi? Kita berkuasa nggak menghardik yang namanya setan tadi ketika dia mengintip di depan pintu untuk menyerang kita? Alkitab katakan bahwa engkau harus berkuasa untuk menghardik dosa yang sudah mengintip tadi. Amin. Ada amin? Nah, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mulai panas hati nih, kita sudah mulai muka muram ini, kebohongan mulai kompromi dalam hidup kita. Saudara lihat, Kain tadi, Kain yang sudah jelas-jelas membunuh adiknya, Tuhan katakan begini, Kain, mana Habel adikmu itu? Ya kan, mana Habel adikmu? Kain katakan begini sama Tuhan, di mana Habel adikmu, kata Tuhan. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dengar baik, setelah dia membunuh, dosa yang sangat-sangat fatal banget, saya bilang ini, membunuh adiknya karena hatinya panas, hatinya murah. Kemudian dia kompromi lagi. Setelah dosa yang pertama dia kerjakan, yang namanya orang yang sudah mengalami hati panas, muka muram ini, hati-hati ya. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih jahat lagi akan terjadi. Dia mulai kompromi dengan hal yang namanya kebohongan. Firman Tuhan katakan begini, Kain kompromi dengan kebohongan. Tuhan katakan begini, mana adikmu? Kain bilang begini, apakah aku penjaga adikku? Ya kan? Apakah aku menjaga adikku? Padahal dia habis bunuh tadi kan? Habis bunuh. Tuhan sudah tahu kok dia bunuh adiknya. Dia habis bunuh, terus Tuhan tanya, pura-pura Tuhan tanya, apakah kamu lihat adikmu? Dia katakan begini, mana? Nah mungkin, emang kita penjaga kita adik kan gitu kan? Pakai bahasa Manado. Mulai kompromi dengan kebohongan. Dengar baik, kebohongan ini akan terjadi dan terus berkesinambungan kalau kita nggak bereskan yang pertama tadi, hati panas dan muka muram. Amin. Saya bilang begini, Tuhan, saya banyak mengalami proses. Dulu saya kan, saya dulu kan keras kepala banget, kepala batu. Dan saya suka berantem dulu. Saya suka pukul orang Cina dulu. Live streaming. Saya suka pukul orang Cina dulu. Cina. Ada orang Cina tampil pak merah muka. Dulu kan masih Muslim tuh. Jadi kita paling ditanam ketika kita pulang sholat Jumat dulu. Itu toko-tokonya orang Cina habis kita lemparin. Ceklek. Panas hati. Saya panas hati saya. Panas. Dan saudara, yang namanya dosa kepanas-panas hati tadi, hati yang panas itu menguasai saya, terus menguasai. Nah, rentetannya itu ketika hati kita mulai panas, rentetannya itu pasti akan ada dosa kesombongan, dosa suka bohong kan gitu kan, dosa, pokoknya dosa-dosa yang lain lah. Rentetannya itu pasti akan berentet. Nah, kita bereskan di sini nih, bereskan di masalah kebohongan. Ternyata yang akarnya ini karena dia mengalami panas hati, luka-luka batin, luka-luka hati. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Kenapa nggak menderita? Ternyata kalau kita tuntaskan, karena luka hati, luka batin, panas hati. Pak Pendeta tolong doakan saya mengalami kanker rahim. Oh, kanker rahim ya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Tuhan ingatkan, dia itu kepahitan sama suaminya. Panas hati, kita layani kepahitan, layani panas hati.
dan Tuhan pulihkan. Saya mengampuni suami saya. Pemberian terjadi. Kenapa? Ternyata akarnya karena hati yang panas, luka hati. Amin. Ada seorang ibu lagi, Pak Pendeta, sakit lambung, ya kan? Lambung. Sudah berkali-kali lambung, stadium tinggi, stadium akhir, 7, 8, 9, 10 stadiumnya, 10B ya kan, 10C, 15B, 15A ya. Sakit lambung Pak Pendeta. Kita layani dalam nama Yesus, sembuh total. Sembuh lambungnya, tapi akar pahitnya masih ada. Beres nggak? Nggak beres, nggak tuntas. Yang Tuhan mau tuntaskan ini dulu nih, biang keroknya ini. Ya gue ya, biang kerok di sini nih, luka hati, luka batin. Ini biang kerok. Nah, biangnya ini kita tuntaskan. Kalau biangnya belum tuntas, yang buntutnya, yang hulu-hulunya ini tetap ada terus. Kita tuntaskan yang hulu-hulu tuntas. Makanya setiap kali pelayanan, kadang-kala pendeta-pendeta nggak ngerti, ya kan? Doakan hari ini, dalam nama Yesus sembuh. Minggu depan lagi Pak Pendeta tolong doakan. Kenapa? Sakit pantatnya. Kemarin sakit lambung, sekarang sakit pantat. Doakan dalam nama Yesus sembuh. Minggu depan datang lagi Pak Pendeta. Kenapa? Doakan lagi. Kenapa? Kita telinga sakit. Telinga lagi sakit. Doakan dalam nama Yesus. Tampil yang sembuh. Kita nggak tahu setiap minggu datang minta didoakan, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ternyata akarnya ini nih, karena luka hati. Pendeta kadang-kadang nggak tahu, gembala nggak tahu, dia kan cuma doakan yang di permukaan, yang hulu-hulu. Tuhan terima kasih, sembuh, tas dalam nama Yesus, jatuh, plak, pala benjol ya kan jatuh. Terima kasih Tuhan, kesembuhan terjadi. Minggu depan datang lagi dengan pergumulan yang sama. Kenapa? Akarnya belum tuntas. Amin. Yang Tuhan mau akar mesti tuntas. Saya rindu Tuhan, biarlah jemaat tempat ini akar semuanya tuntas. Amin. Ini gak gampang loh merangkul yang akar-akarnya. Kalau yang hulu-hulu gampang, tapi yang akar-akar ini, Tuhan Yesus, tas. Amin. Karena kecenderungan manusia itu kadang-kala orang ada bilang tas sontong saja kita pela basah. Itu kata orang Nadi. Kenapa? Karena kadang-kala banyak mengalami kekecewaan, luka-luka hati. Amin. Ada satu orang, saya punya keluarga, masih keluarga saya. Dia nggak nikah-nikah, nggak merit-merit sampai dia sekarang udah umur 70 tahun ya, mungkin ya 70 tahun, nggak merit-merit. Ternyata kita cek-cek kenapa nggak merit-merit. Ternyata dulu waktu dia masih single cantik, saya punya, nggak berteman ya, saya punya tante itu. Saya punya tante cantik banget, dan dia termasuk ya Manado yang lumayan kalau pakai parlente ya kan, orang Manado kan, bukan parlente kalau perempuan apa namanya, neces loh ya kan, neces cantik. Dia pernah pacaran sama bulenya orang Prancis, dan dia punya restoran di daerah Kemang dengan bule itu punya restoran. Dia pengen nikah dengan bule, mamanya nggak setuju, masnya nggak setuju, nggak boleh kamu nikah sama bule. Kenapa Ma? Karena bule itu boleh potan atau bule pale, bule asli kan gitu, nggak disetujui. Ketika nggak disetujui, sampai dia umur 70 tahun nggak nikah. Kenapa? Karena sakit hati. Nggak disetujui nikah dengan bule tadi, sampai umur 70 tahun. Saudara, itu rentetan ya. Dan banyak sekali peristiwa itu terjadi sampai dengan detik hari ini. Nah, kita harus tuntaskan yang akarnya. Amin. Ini harus akar yang kita tuntaskan, supaya hulu-hulunya ini gak ada lagi. Nah, saya percaya bahwa hari ini Tuhan kasih beban kepada kita, jemaat yang ada, tuntaskan hulunya, akarnya, supaya kita akan melihat bahwa yang di bawah ini pasti akan beres semuanya. Amin. Amin. Kain sangat panas hatinya dan mukanya muram, dia membunuh adiknya. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh setan tadi. Saudara, saya bertahun-tahun mengalami kepahitan dengan papi saya. Ketika saya belum bertobat, bertahun-tahun mengalami kepahitan. Tapi ketika saya bertobat, dan saya percaya banget bahwa tidak ada yang bisa memulihkan luka hati selain Tuhan Yesus. Amin. Di luar sana nggak ada yang bisa memulihkan luka hati. Mau pengajaran agama manapun, mau agama apapun di bawah kolong langit ini, nggak ada yang bisa memulihkan yang namanya luka hati. Nggak ada. Kecuali Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan luka hati. Kenapa? Karena Tuhan, Alkitab mengatakan begini, hanya Tuhanlah yang tahu hati yang paling dalam. Selain itu nggak ada yang Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya yang menguasai bumi ini hanya Yesus Kristus Tuhan, nggak ada yang lain. Iya kan? Nah, ketika
Saya kepahitan dengan babi saya bertahun-tahun sampai saya kuliah, itu nyimpan di memori saya, nyimpan di memori. Dan ketika nyimpan begitu, kalau saya nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti akan membawa dampak yang nggak bagus. Benar betul? Betul. Karena memori di bagian kepala saya ini sudah tersimpan yang namanya akar pahit luka batin kepada babi saya. Dan ini nggak bisa beres, nggak bisa tuntas kalau saya nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak bisa tuntas, nggak bisa beres. Iya kan? Hanya di permukaan saja, saya bilang tadi, hanya di permukaan saja, hulu saja yang beres, tapi yang akarnya nggak bakal beres. Ketika saya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilayani oleh seorang hamba Tuhan di kota Palu, Sulawesi Tengah, saya langsung tiba-tiba katakan begini, "Aduh, saya nggak bakalan bisa mengampuni babi saya." Tiba-tiba yang di alam memori bawah sadar nih. Ini saya bilang bawah sadar. Nah, orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, di alam memori bawah sadar ini pasti ada. Pasti ada memori bawah sadarnya. Dan ketika dilayani secara pribadi, ini keluar semuanya memori bawah sadar. Saya jengkel babi saya benci babi saya, keluar semuanya itu memori bawah sadar. Dan saat itu juga saya dilayani ke pasar dan terjadi pemulihan. Pemulihan terjadi, terus saya katakan begini, karena memori bawah sadar saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saya katakan begini, saya mengampuni bapak saya mengampuni dia, saya mau melepaskan pengampunan kepada dia, saya sebutin namanya. Saudara, ketika saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru memori bawah sadar saya ini Tuhan pulihkan. Kita punya memori bawah sadar, kita sakit hati sama-sama. Kalau kita belum dibereskan, itu nggak bakalan tuntas. Amin. Kita nggak tahu. Dan pemberesan itu terjadi dalam hadirat. Amin. Bukan dalam omongan biasa-biasa, enggak. Dalam percakapan biasa, enggak. Dalam hadirat. Ketika ada hadirat Tuhan, Tuhan yang akan bereskan semuanya. Saya banyak melayani orang yang seperti itu, pemberesan. Dalam hadirat Tuhan, dia mengalami pemberesan, sakit hati, akar pahit, semuanya Tuhan tuntaskan. Dan hanya Tuhan saja, Yesus saja yang menuntaskan akar-akar kepahitan kita yang ada di memori bawah sadar kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.